Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ini Kadek Ratna Permatasari dengan nomor NPM 211050. Yang kedua ada Niwayan Risma Prabayani dengan nomor NPM 211051. Yang ketiga ada Ikomang Arya Wiryawan dengan nomor NPM 211053. Yang keempat ada Imade Angga Ariana dengan nomor NPM 211023. Dan yang kelima ada saya sendiri, Ki Gusti Bagus Purnamantara dengan nomor NPM 211025. Pada video kali ini kami akan membahas tentang komponen utama dalam sistem teknologi informasi. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi komponen utama dalam sistem teknologi informasi. Kebutuhan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari yang tinggi menyebabkan cepatnya perkembangan teknologi informasi dari segi komponen dan juga klasifikasinya. Yang mana dari berbagai macam komponen teknologi informasi dan juga klasifikasinya, sistem teknologi informasi memiliki fungsinya tersendiri yang akan memberi kemudahan bagi pengguna teknologi informasi dalam penggunaan teknologi informasi. Karena perkembangan komponen teknologi informasi dan klasifikasi sistem teknologi informasi, maka penggunaan terlebih dahulu harus mengetahui fungsi-fungsi dari macam-macam komponen tersebut agar memudahkannya dalam penggunaan teknologi informasi. 1. Komponen teknologi informasi. Pengertian dari komponen sistem teknologi informasi adalah suatu alat yang terkoneksi dalam suatu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software, dan yang lebih penting lagi adalah orang. Komponen utama sistem teknologi informasi: perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, orang, firmware. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu perangkat keras, hardware. Perangkat keras mencakup segala peralatan fisik yang dipakai dalam sistem teknologi informasi. Bagian-bagian hardware: yang pertama ada CPU, kedua hard disk, 3 RAM, keempat mainboard, kelima DVD, dan yang keenam sound card. Yang kedua ada perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software merupakan instruksi yang tersimpan di dalam disk atau CD-ROM. Dengan adanya software inilah, maka komputer dapat menentukan apa yang Anda kerjakan. Perangkat lunak sesungguhnya adalah program. Program adalah deretan instruksi atau pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer memenuhi kebutuhan pemakai. Bagian-bagian software. Yang pertama ada sistem operasi, kedua bahasa pemrograman, ketiga perangkat lunak aplikasi. Kemudian fungsi software, yaitu mengidentifikasi program, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, dan yang terakhir menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh komputer lebih terkontrol. Yang kedua ada perangkat lunak terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan resource selama proses berlangsung. Fungsi sistem operasi adalah mengalokasikan memori dan pekerjaan serta penjadwalan pekerjaan. Contoh ada DOS, UNIX, Windows, Linux, dan seterusnya. Yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming language. Digunakan sebagai alat untuk mengembangkan program aplikasi
level atau generasi bahasa pemrograman komputer. Ada bagiannya, yang pertama bahasa mesin, kedua bahasa rakitan, ketiga bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang terakhir adalah aplikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada bahasa query atau query language, merupakan perangkat lunak bahasa tingkat yang sangat tinggi yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang diinginkan hanya dengan sedikit perintah saja, seperti contohnya SQL atau yang disebut dengan struktur query language. Dan ada aplikasi, yaitu application, merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan pada kegiatan atau pekerjaan tertentu, contohnya SPSS, Office, Photoshop, dan lain-lain. Adapun sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara mengklarifikasikan, misalnya menurut fungsi sistem. Yang pertama, embedded IT system adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya sistem VCR, yaitu video cassette recorder, memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam layar di televisi. Yang kedua, dedicated IT system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya ATM atau anjungan tunai mandiri dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Yang ketiga ada general purpose IT system adalah teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya personal komputer atau PC. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya menurut departemen dalam perusahaan bisnis. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi pemasaran, dan yang ketiga sistem informasi produksi. Yang ketiga menurut dukungan tahapan level manajemen dalam perusahaan. Yang pertama sistem pemrosesan transaksi, yang kedua sistem pendukung keputusan, dan yang ketiga sistem informasi eksekutif. Yang keempat menurut ukuran. Ukuran dalam pengklasifikasi sistem teknologi informasi tidak harus berupa ukuran fisik, tetapi lebih cenderung didasarkan pada yang pertama ukuran informasi yang dapat ditampung, yang kedua kemampuan sistem yang ditawarkan, yang ketiga kecepatan proses, dan yang keempat berdasarkan jumlah orang yang menggunakan sistem secara bersamaan. Yang kelima menurut cara melayani permintaan atau client server. Pada lingkungan yang mempunyai sejumlah komputer dan komputer-komputer tersebut saling terhubung dikenal dengan istilah client server atau client server. Pengertian server umumnya menyatakan sebuah komputer yang menyimpan data-data program yang dapat diambil oleh CD atau ROM, drive atau printer yang dapat digunakan oleh di komputer-komputer lain. Adapun klien atau kadangkala dinamakan workstation adalah komputer yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh server. Pada perkembangan lebih lanjut, istilah server tidak harus berarti komputer secara fisik, melainkan justru berupa perangkat lunak. Sebagai contoh, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi melayani permintaan halaman web oleh klien. Dengan demikian, sebuah komputer dapat berfungsi menjadi berbagai server. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu teknologi informasi mempunyai macam-macam komponen dan klasifikasi sistem teknologi informasi yang mana mereka memiliki fungsi masing-masing dalam memudahkan pengguna menggunakan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Komponen teknologi informasi memiliki kelompok yang memiliki perbedaan dalam perannya dalam teknologi informasi. Akan tetapi,
tetap saling berkaitan satu sama lain dalam memudahkan pengguna teknologi informasi. Begitu juga dengan klasifikasi sistem teknologi informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.